Sekarang kita lihat perumpamaan itu sendiri. Kita lihat apa peran yang Yesus ingin sampaikan. Pekabarannya ada di ayat 3 sampai ayat 8. Perumpamaan berasal dari kata umpama yang berarti peribahasa, perbandingan, atau ibarat. Bapak Ibu punya anak kecil usia 5 sampai 7 tahun. Saya punya pengalaman dengan anak saya waktu dia masih usia sekitar sebegitu ya, 5 sampai 7 8 tahun. Dia selalu banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Dan di beberapa hal saya harus menggunakan perumpamaan. Saya harus menggunakan ibarat, perbandingan untuk menjawab pertanyaan dia. Dan setelah dia mendengar perumpamaan yang saya buat, dia berkata, "Oh iya, saya ngerti Papa. Oh, jadi maksudnya gini ya." Dia sendiri yang mengambil kesimpulan dari perumpamaan yang saya lakukan. Saya yakin Bapak Ibu di rumah yang punya anak pernah lakukan itu, sehingga anak-anak kita mengerti dengan baik. Mari kita lihat apa isi daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan di ayat 3 sampai 8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih. Bila mana kita sama-sama tadi mendengar dan membaca dari ayat 3 sampai ayat 8, maka dari ayat 4 sampai ayat 7 itu adalah sebuah perumpamaan yang Yesus angkat dari dunia nyata. Perhatikan baik-baik. Yesus menggunakan perumpamaan tentang kerajaan. Yesus menggunakan perumpamaan untuk kerajaan sorga dari seorang petani yang menabur. Bisa tangkap ya? Saya ulangi. Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga melalui petani yang sedang menabur. Yang pertama, ketika dia menabur benih, benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Lalu yang kedua, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang tanahnya tipis. Dan setelah matahari terbit, layulah tunas itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak duri itu semakin besar dan menghimpit tunas itu sampai mati. Bapak Ibu, ayat 4 sampai ayat 7 mempunyai latar belakang. Kenapa saya katakan mempunyai latar belakang? Yesus menggunakan perumpamaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat peta berikut ini. Baik, di layar gadget Bapak Ibu, itu ada peta. Coba pusatkan ke bagian tengah yang ada Lebanon, Israel, Suriah, Irak, Yordania. Sekitarnya ada Mesir ya, ada Arab dan Iran, Turki dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pusatkan di bagian tengah yang saya katakan tadi. Di bagian tengah itulah saya bantu dengan lingkaran merah supaya Bapak Ibu fokus. Oke, baik. Sudah kelihatan lingkaran merahnya ya.
di bagian yang saya buat lingkaran merah, itu adalah latar belakang daripada perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama, hampir semua perjanjian lama itu berada di daerah lingkaran merah yang saya buat. Kalau boleh saya katakan, semua yang tertulis di perjanjian lama ada di dalam lingkaran merah itu. Di bagian Irak, di bagian Yordania, dan di bagian Israel. Bapak Ibu lihat baik-baik. Di sana ada sungai Tigris dan ada sungai Efrat. Semua yang berada di tepi sungai, maka itu adalah daerah yang subur. Bila mana kita nanti masuk ke perjanjian baru, lebih tepatnya di bagian Israel, maka di bagian Israel pun ada sungai-sungai, danau-danau, dan di sekitar danau ataupun sungai tersebut, maka daerah itu menjadi daerah yang subur. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, di atas kata Baghdad, itu ada sungai Tigris. Di atas sungai Tigris ada tulisan bulan sabit subur. Jadi dengan kata lain, mulai dari Israel sampai ke Irak, itu bentuknya seperti bulan sabit, Bapak Ibu. Nah, daerah bulan sabit itu adalah daerah yang subur. Kita lihat peta berikutnya. Ini lihat. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada kata Kanaan, ya. Lalu ada Yerusalem, ada Libanon, Syria, lalu ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, dan ada kata Mesopotamia. Mesopotamia inilah wilayah perjanjian lama. Sementara perjanjian baru itu ada di seputar Kanaan, Yerusalem. Jadi yang mana yang namanya bulan sabit subur itu? Inilah dia bulan sabit subur itu, Bapak Ibu. Jadi mulai dari Yordan, Kanaan, sampai kepada Irak, di yang terletak di Mesopotamia, itulah daerah yang subur. Daerah di mana pertanian sangat-sangat baik sekali. Khusus kepada tanda panah yang saya berikan, maka di zaman Yesus, Kanaan adalah tempat yang sangat subur. Bahasa Alkitab mengatakan penuh dengan susu dan madunya. Tetapi lebih kecil lagi, di tempat di mana Yesus melakukan pelayanan, baik di Yudea maupun di Samaria dan di daerah utara, maka daerah itu pun adalah daerah yang subur. Kita lihat slide berikutnya. Curah hujan yang memadai dan irigasi sepanjang dataran pesisir dan lembah sungai mengizinkan pertanian dan penduduk dapat menetap, sehingga muncullah peradaban-peradaban yang paling awal dari timur dekat kuno yang sekarang kita kenal dengan Timur Tengah. Jadi sekali lagi, mulai dari Kanaan, lalu Yerusalem, terus ya Bapak Ibu sampai ke Irak sana, maka itu adalah daerah yang subur. Bapak Ibu lihat itu, ada ibu-ibu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana besarnya stroberi. Dari gambar saja sudah kelihatan begitu besarnya stroberi itu. Lalu lihat anggur yang ada di tengah yang dipanen oleh seorang petani. Lalu lihat bunga kol. Bungkolnya lihat besar sekali, lebih besar dari kepala petaninya. Lihat itu semangka, saya tidak tahu apakah itu semangka, kita anggap saja itu semangka. Luar biasa besarnya Bapak Ibu. Lalu lihat itu cabai kah itu ya? Iya. Lihat itu cabainya besar-besar sekali.
Lalu yang sebelah saya tidak tahu apa itu. Labu kah itu? Seperti pumpkin ya. Jadi daerah yang berada di tepi sungai, di tepi aliran air adalah daerah-daerah yang subur. Tadi sudah disebutkan bulan sabit subur. Itulah wilayah pertanian yang sangat menjanjikan. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan seorang petani dan benih yang ditaburkan. Sekarang kita lihat arti dari perumpamaan dalam penabur dan benih tadi. Penabur adalah Yesus Kristus dan benih adalah firman Tuhan. Dan ketika Yesus berbicara tentang firman Tuhan, Yesus menyampaikan tentang kerajaan sorga. Dan berbicara tentang kerajaan sorga, Yesus sangat mengharapkan agar setiap umat manusia, tidak peduli suku apapun, bahasanya, semuanya harus memiliki budaya hidup yang diselamatkan. Bila mana kita melihat 3 perumpamaan yang pertama, yaitu benih yang ditabur di pinggir jalan, lalu benih itu dimakan oleh burung-burung, kemudian benih yang ditaburkan di batu-batu, maksudnya terlempar ke batu-batu, dan di sana tanahnya tipis, lalu ketika matahari semakin meninggi, oleh karena panas, maka matilah tunas itu. Lalu yang ketiga, benih yang ditaburkan itu ada juga yang jatuh di sela-sela semak-semak. Dan ketika semak-semak itu semakin membesar, maka matilah benih itu. Bapak Ibu, ketiga perumpamaan ini ditujukan kepada orang Farisi. Kenapa? Ketiga perumpamaan itu benar-benar menyinggung kehidupan keseharian orang-orang Farisi. Kenapa? Orang Farisi itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, yang tidak tahu mau tumbuh atau tidak. Lalu Yesus katakan, datanglah setan yang dilambangkan dengan burung-burung tadi. Lalu setan itu memakan orang Farisi. Kata memakan di sana artinya menghasut. Itulah sebabnya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Menghasut ragi ajaran orang Farisi. Karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Orang Farisi juga seperti benih yang jatuh di sela-sela bebatuan yang tanahnya tipis. Ketika mereka mendengar cerita dari Yesus, mereka senang. Tetapi ketika Yesus menegur mereka, mereka marah. Mereka hilang ingatan. Mereka seperti muncul kesetanan dan ingin membunuh Yesus. Orang Farisi juga seperti benih yang jatuh di tengah semak belukar. Mereka tidak tahu apa yang ada di sekeliling mereka. Kenapa? Karena buat mereka segalanya hanyalah untuk diri mereka. Sementara di luar diri mereka seperti semak yang semakin besar dan semakin kuat menghimpit mereka. Kebenaran yang Yesus sampaikan menghimpit kehidupan mereka. Mereka merasa terganggu dengan ajaran Yesus yang Yesus sampaikan. Mereka kehilangan pengikut, mereka kehilangan pendapatan. Dan ketika Yesus menyampaikan kebenaran, mereka seperti mati dihimpit oleh
semak belukar yang semakin membesar itu.